Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munifa, NIM E 2019-2164, Prodi Ekonomi Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya di sini ingin menjelaskan tentang sejarah kehadiran ekonomi industri. Untuk memenuhi tugas ekonomi industri yang diampu oleh dosen Ibu Nikmatul Masruroh selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi industri. Pengertian ekonomi industri. Ekonomi industri adalah studi tentang perusahaan, industri, dan pasar. Terlihat pada perusahaan dari semua ukuran, dari toko kecil hingga raksasa multinasional. Hal tersebut merupakan perusahaan dari semua mempertimbangkan berbagai macam industri seperti pembangkit listrik, produksi mobil, dan restoran. Ekonomi industri juga memberi wawasan tentang cara perusahaan mengatur kegiatan usaha, serta mempertimbangkan motivasi mereka. Banyak kajian ekonomi industri memeriksa tujuan alternatif selain laba maksimal, seperti mencoba untuk menumbuhkan pangsa pasar. Salah satu masalah utama dari ekonomi industri adalah menilai kompetisi dalam pasar. Kompetisi biasanya baik untuk konsumen, meskipun mereka kadang tidak layak, sehingga sebagian besar pelatihan ekonomi industri termasuk analisis tentang bagaimana mengukur tingkat persaingan pasar. Awal mula ekonomi industri di sini, Bartwell 2010 menyatakan bahwa awal mula dari perumusan elemen-elemen ekonomi industri sulit diketahui. Humphrey 1940 dan Shepard 1979 serta Bartwell 2010 menyatakan bahwa sejumlah bahasan terkait praktek monopoli dan beberapa elemen lain dari ekonomika industri sudah ada sejak tahun 2100 sebelum Masehi. Sejarah ekonomika industri modern berawal pada abad 17 ketika Adam Smith mengeluarkan buku The Wealth of Nations pada tahun 1776. Teori perumusan yang dikemukakan Smith dianggap sebagai awal mula lahirnya ekonomi industri kontemporer atau biasa disebut the mother of the contemporary industrial economy. Bartwell 2004, kontribusi utama Adam Smith yang selanjutnya menjadi basis acuan ekonomika industri adalah konsep pembagian kerja dan analisis harga produk. Dalam analisis harga produk, Smith memperkenalkan konsep harga pasar yang dipengaruhi pasar dan konsep harga alamiah yang ditentukan berdasarkan faktor produksi tenaga kerja yang diperlukan dalam proses industri. Pentingnya ekonomika industri di sini menjadi cabang ilmu ekonomi yang penting dipelajari. Yang pertama, praktek-praktek struktur pasar yang semakin terkonsentrasi dalam kegiatan bisnis telah dikenal sejak lama. Praktek-praktek konsentrasi pasar ini cenderung mendorong terjadinya perilaku pelaku pasar yang menimbulkan berbagai kerugian bagi konsumen, misalnya dalam hal penetapan harga yang tinggi. Yang kedua, semakin tinggi konsentrasi industri, maka persaingan antar perusahaan akan semakin rendah dan sering terjadi muncul berbagai hambatan bagi pesaing untuk masuk ke dalam pasar. Hal ini semakin mengakibatkan terjadinya inefisiensi perekonomian. Yang ketiga, konsentrasi industri yang tinggi berakibat pada adanya konsentrasi kekayaan. Hal ini selanjutnya dapat mengakibatkan
terwujudnya pemerataan pembangunan, baik dalam hal pemerataan pendapatan maupun pemerataan kesempatan kerja. Yang keempat, kaitan struktur industri yang penyelesaiannya masalah-masalah ekonomi terkait erat dengan intervensi pemerintah. Kemudian yang kelima, ada kajian-kajian tentang struktur perilaku kinerja dan industri tidak terlepas dari masalah ekonomi, yaitu apa yang diproduksi, bagaimana, dan untuk siapa saja barang dan jasa yang diproduksi. Memasuki revolusi industri 4.0, teknologi digital menjadi salah satu modal utama yang dibutuhkan oleh para pelaku industri untuk mengembangkan lini usaha mereka. Kehadiran industri 4.0 pun menjadi bukti bahwa saat ini perkembangan industri tidak dapat terlepas dari perkembangan teknologi. Perkembangan sektor industri yang beriringan dengan perkembangan teknologi tentunya dapat membawa dampak yang positif pada suatu negara. Salah satunya dampak positif pada peningkatan ekonomi negara tersebut. Dengan adanya teknologi digital, suatu negara dapat mendorong perekonomiannya ke arah ekonomi digital. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.